Terdapat dua ayat Quran yang berkenaan dengan perintah jilbab. Quran, Surah Al-Ahzab, ayat 53 dan 59. Quran, Surah Al-Ahzab, ayat 53. Apabila kamu meminta sesuatu keperluan kepada istri-istri Nabi, maka mintalah dari balik tabir. Cara yang demikian itu lebih suci bagi hatimu dan hati mereka. Dan tidak boleh kamu menyakiti hati Rasulullah dan tidak boleh menikahi istri-istrinya selama-lamanya setelah Nabi wafat. Sungguh, yang demikian itu sangat besar dosanya di sisi Allah. Quran, Surah Al-Ahzab, ayat 59. Katakanlah kepada istri-istrimu, anak-anak perempuanmu dan istri-istri orang mukmin, hendaklah mereka menutupkan jilbabnya ke seluruh tubuh mereka. Mengapa Nabi Muhammad menyatakan ayat-ayat ini? Untuk mengetahui sebabnya, kita perlu memeriksa latar belakang kejadian turunnya ayat. Hadis Bukhari Sahih, volume 1, buku 4, nomor 148 menjelaskan latar belakang turunnya Quran, Surah Al-Ahzab, ayat 59. Istri-istri Nabi terbiasa pergi ke lapangan Al-Manasi, dekat Bakia di Medina, untuk buang air di malam hari. Umar ibn Al-Khattab tidak suka melihat adegan itu. Astagfirullahalazim, sungguh pemandangan yang memuakkan. Dia lalu mengeluhkan hal ini pada Nabi Muhammad. Ya Rasulullah, kerudungin dong istri-istrimu agar tubuh mereka tak tampak saat buang hajat. Tapi Nabi tak menanggapinya. Umar dengan jengkel berpikir. Dia tak menganggap hal ini sebagai masalah penting. Suatu malam, salah seorang istri Nabi, yakni Saudah binti Zama, pergi di malam hari ke Al-Manasi untuk buang air besar. Aku akan ikuti dia. Oh, wah lega. Wahai Saudah, demi Allah, kau gak bisa menyembunyikan diri dari kami. Maka carilah cara agar tubuhmu tak begitu jelas dikenal saat engkau keluar. Ah, Umar, lagi ngapain lo? Kamu ngintip aku, ya? Astagfirullah, ada apa denganmu? Sungguh menjijikkan. Saudah jadi malu sehingga bergegas pergi. Saudah lalu menemui Nabi Muhammad di rumah Aisyah. Ya Rasulullah, aku pergi buang air besar. Tapi lalu Umar menegurku. Katanya aku kurang menutupi tubuhku. Jangan khawatir, Saudah. Wahyu dari Allah barusan datang padaku. Kau telah diberi izin untuk pergi keluar dan melakukan kebutuhanmu. Umar kembali menemui Nabi Muhammad. Ya Rasulullah, ada orang yang baik dan ada pula yang buruk, menjumpaimu. Karenanya, saya anjurkan agar engkau memerintahkan istri-istrimu untuk pakai jilbab. Setelah Umar meminta beberapa kali, akhirnya Nabi Muhammad mengabulkan permintaannya. Ya, baiklah. Ini Allah menurunkan Quran, Surah Al-Ahzab, ayat 59. Wahai Nabi, katakanlah kepada istri-istrimu, anak-anak perempuanmu dan istri-istri orang mukmin. Wow, Allah menurunkan ayat berdasarkan permintaanku. Umar tidak meminta Nabi Muhammad untuk menyatakan perintah jilbab di Quran, Surah Al-Ahzab, ayat 59 karena dia menghormati wanita. Tidak, jauh dari itu. Dia hanyalah merasa jijik melihat tubuh Saudah ketika dia buang air besar. Tapi orang seperti apakah dia itu, sehingga suka mengintip istri sahabatnya saat buang air besar? Hadis berikut dengan jelas menunjukkan sikap Umar yang tak menghormati wanita. Musannaf Ibn Abi Saibah, nomor 6382. Anas melaporkan, Umar melihat salah seorang budak-budak wanita kami mengenakan jilbab dan dia mencambukinya. Umar berkata, jangan meniru penampilan wanita merdeka. Katanya jilbab itu melambangkan rasa hormat pada wanita. Tapi kok Umar malah mencambuki wanita yang memakai jilbab? Ini jelas menunjukkan bahwa Umar itu adalah pembenci wanita. Hadis berikut adalah contoh berikutnya. Hadis Imam Malik Muwatta, buku 30, nomor 14. Seorang muslim menemui Umar ibn Al-Khattab. Wahai Umar, aku butuh nasihatmu. Ada masalah apa? Begini masalahku. Aku memiliki seorang jariah dan aku biasa berhubungan intim dengannya. Istriku tak suka dengan hal itu. Dia lalu menyuruh jariahku itu untuk menyusu darinya. Ketika aku ingin menghampiri jariahku lagi, istriku mengatakan padaku bahwa aku tidak boleh melakukan itu, karena dia telah menyusui jariahku. Dia itu sudah jadi saudara kita sekarang. Engkau tidak boleh menghampirinya lagi. Umar lalu memerintahkan, pukul istrimu dan hampiri lagi jariyahmu. Hubungan persaudaraan lewat menyusui hanya berlaku saat masih bayi. Maka muslim itu melakukan yang diperintahkan Umar padanya. Terima nih, beraninya kau melarang aku menghampiri jariahku.
maka dia lalu berhubungan lagi dengan jariyahnya. Umar adalah pria kasar yang tak ragu untuk memperbudak wanita, memukul wanita, mencabuki wanita, mengkhianati wanita, bahkan dia juga menyuruh muslim lainnya untuk berbuat yang sama. Nabi Muhammad juga mendukung sikap kasar Umar terhadap wanita dengan mengatakan, lelaki tak akan diminta keterangan mengapa dia memukul istrinya. Nabi Muhammad dan Umar adalah setali tiga uang. Mereka adalah jenis lelaki yang tak segan menggunakan kekerasan untuk mengontrol wanita di sekitarnya. Perintah jilbab merupakan perwujudan kebencian mereka terhadap kaum wanita. Di bukunya yang berjudul Asbab al-Nuzul Quran, Al-Suyuti menerangkan latar belakang kisah lain dari Quran, Surah Al-Ahzab, ayat 53. Suatu hari, Talha ibn Ubaidillah menemui saudara sepupunya, yakni Aisyah, dan bercakap-cakap dengannya. Nabi Muhammad datang dan dia tak suka dengan apa yang dilihatnya. Jangan pernah datang lagi ke sini dan bercakap-cakap dengan istriku sendirian saja dengannya. Tapi Aisyah kan saudara sepupuku, dan Allah tahu bahwa aku maupun dia tidak melakukan apapun yang terlarang. Tiada yang lebih cemburu daripada Allah, tiada seorang pun yang lebih cemburu daripada aku. Talha meninggalkan rumah Aisyah dengan rasa jengkel. Muhammad melarang kami menikahi saudara sepupu kami, tapi dia sendiri menikahi saudara sepupu kami setelah kami mati. Kalau dia mati, aku pasti akan menikahi Aisyah. Nabi Muhammad kaget saat mengetahui hal itu. Wah, enggak, Usyahya. Dan tidak boleh kamu menyakiti hati Rasulullah dan tidak boleh pula menikahi istri-istrinya selama-lamanya setelah Nabi wafat. Apabila kamu meminta sesuatu keperluan kepada istri-istri Nabi, maka mintalah dari balik tabir. Nabi itu lebih utama bagi orang-orang mukmin dibandingkan diri mereka sendiri, dan istri-istrinya adalah ibu-ibu mereka. Engkau tidak boleh menikahi ibumu. Sejak itu, istri-istri Nabi harus mengenakan jilbab atau nikab jikalau mereka hendak bertemu pria yang bukan saudara atau suami mereka. Tafsir Quran Tabari dan Ibn Katsir, Surah Al-Ahzab, ayat 59, juga menyampaikan kisah lain tentang turunnya perintah jilbab. Di Medina, para istri Nabi kadangkala harus keluar di malam hari untuk buang hajat. Tiada fasilitas WC di rumah mereka, sehingga mereka harus pergi ke lapangan Al-Manasi untuk buang air. Di perjalanan menuju Al-Manasi, para pemuda berandal mengganggu mereka. Tatkala para istri itu melaporkan hal itu kepada Nabi, dia tidak berbuat apapun terhadap para pemuda tersebut. Sebaliknya, dia malahan menyuruh istri-istrinya untuk mengenakan jilbab yang menutup seluruh bagian tubuh, termasuk bagian mata. Oh, Allah just sent an order for you all. Quran Surah Al-Ahzab verse 59. O Prophet, ask your wives, daughters, and believing women to draw their cloaks over their bodies. In this way, it is more likely they will be recognized as virtuous and not be harassed. And Allah is all-forgiving, most merciful. Evaluasi kasus jilbab. Dalam kasus pertama, masalahnya adalah karena tiadanya fasilitas toilet yang bersih bagi masyarakat Muslim. Nabi Muhammad tidak melakukan apapun untuk meningkatkan fasilitas sanitasi bagi mereka. Tujuan jilbab adalah untuk menutupi tubuh para istri saat buang hajat di tempat terbuka. Sebagai solusi dari masalah toilet ini, jilbab berfungsi sebagai kakus portabel yang memungkinkan para istri Nabi buang air besar di lapangan terbuka tanpa menampakkan bagian tubuh mereka kepada Umar. Kakus portable ini sudah tentu tidak diperlukan lagi oleh para wanita zaman sekarang, di mana fasilitas toilet yang bersih telah tersedia. Kasus jilbab berikutnya adalah tentang kecemburuan suami yang tak terkendali terhadap istrinya. Tidak hanya itu, Nabi rupanya adalah orang yang gila kontrol juga. Sementara dia dengan bebas meniduri berbagai wanita di sekitarnya, dia ingin memastikan bahwa semua istrinya yang banyak itu akan menjanda selamanya, setelah dia meninggal. Untuk mencapai hal ini, ia menyatakan Quran, Surah Al-Ahzab, ayat 53. Dan tidak boleh kamu menyakiti hati Rasulullah dan tidak boleh pula menikahi istri-istrinya selamanya setelah Nabi wafat. Sungguh, yang demikian itu sangat besar dosanya di sisi Allah. Sumber permasalahan terdapat pada kerusakan mental Nabi Muhammad, tapi yang dia salahkan malahan istrinya,
dan menghukum mereka dengan perintah jilbab yang berfungsi sebagai penjara portabel. Dia bahkan menyuruh istri-istrinya untuk tinggal di rumah saja, berdasarkan Quran, Surah Al-Ahzab, ayat 33. Apakah dengan mengenakan jilbab maka sakit mental sang suami bisa jadi sembuh? Kasus terakhir adalah tentang para pemuda berandalan yang suka melecehkan istri-istri Nabi yang cantik. Nabi memiliki semua kemampuan di Madinah untuk mengendalikan para pemuda ini, untuk memerintahkan mereka untuk berperilaku sopan, tetapi dia tidak melakukannya. Sebaliknya, dia malah menyalahkan istri-istrinya dengan memaksa mereka mengenakan jilbab yang menutupi seluruh tubuh mereka, bahkan termasuk mata. Penutupan semacam itu tentu akan membatasi penglihatan dan mobilitas mereka. Pertanyaan saya adalah, dapatkah tabir atau jilbab melindungi wanita dari pria-pria yang berandalan? Jawabannya dengan tegas, tidak. Sebaliknya, pihak pria seharusnya berhasrat untuk menjaga kesucian wanita. Wanita akan hidup lebih aman jika pria dididik untuk menghormati wanita. Hanya dalam lingkungan seperti inilah, seorang wanita bisa berkembang. Misalnya, lihat Khadijah, istri pertama Nabi Muhammad. Dapatkah Khadijah bekerja secara produktif sebagai bos perusahaan perdagangan dan transportasi di Mekah, jika dia harus menghadapi begitu banyak keterbatasan yang dipaksakan Muhammad pada para wanita di Madinah? Untuk menjalankan bisnisnya, Khadijah harus berhadapan muka dengan berbagai karyawannya, para pengendara unta yang kebanyakan pria di kantornya. Berdasarkan hukum Islam, dia tidak diizinkan untuk berada sendirian dengan mereka. Aturan semacam itu akan sangat membatasi dirinya untuk menjalankan bisnisnya. Di bawah syariah, Khadijah harus meminta izin dari suami atau anggota keluarga pria untuk bisa berkarir. Hal ini menggelikan karena Khadijahlah yang menafkahi Muhammad selama 25 tahun pernikahan mereka. Khadijahlah yang membantu umat Islam selama waktu boikot di Mekah. Dia tak akan mampu melakukan hal ini jika dia harus tinggal di rumah saja, seperti perintah Quran, Surah Al-Ahzab, ayat 33. Usaha Khadijah bisa berkembang dan dia dihormati di Mekah karena masyarakat pagan Quraisy menjunjung tinggi kebebasan dan haknya untuk mengejar apa yang dia inginkan. Muhammad mengabaikan semua ini, dan memutuskan untuk mencabut kebebasan wanita dengan perintah misoginik seperti Quran, Surah Al-Ahzab, ayat 53 dan 59. Karena itulah, jutaan wanita di negara-negara Islam tidak memiliki kebebasan memilih. Mereka dipaksa mengenakan jilbab oleh hukum negara. Para wanita yang enggan mengenakan jilbab bisa menghadapi konsekuensi mematikan. Wajah mereka bisa diiris silet, disiram asam, bisa dibunuh dan dipenjara sampai rezim Islam mampu menegakkan wajib jilbab dan menetapkan pemerintahan mereka. Di masa lalu, Muhammad mengalami gangguan jiwa, sehingga ia menekan wanita. Setelah dia wafat, para pemimpin Muslim mengikuti kegilaan Muhammad ke taraf ekstrim, sampai-sampai membunuh wanita atas nama Islam, seperti yang terjadi pada pembunuhan terhadap Mahsa Amini.